Beginilah penampilan artis India kalau jadi superhero dari The Avengers. Pertama kita lihat Salman Khan nih sebagai Captain America, cuy. Gimana menurut kamu? Terus yang kedua ada Hrithik Roshan sebagai Thor ya, dengan palunya yang gagah itu. Beginilah aktris India kalau jadi orang suku yang tinggal di pedalaman hutan. Yang pertama kita lihat ini ada Alia Bhatt, cuy. Wow, keren ya, damage-nya itu dapet banget ya kan? Kemudian yang kedua ada Deepika Padukone, ini kayaknya yang jadi yang paling jago berburu, ya nggak sih? Beginilah penampilan aktor India kalau jual gorengan di pinggir jalan. Pertama kita lihat Saif Ali Khan, ini anaknya 4, memang butuh banyak pemasukan dana ya kan? Terus yang kedua ini ada Abhishek Bachchan, waduh ini anaknya udah mau masuk SMA, cuy. Gimana, nggak berat coba? Ya, sesuai dengan apa yang udah aku sampaikan sekitar 2 hari yang lalu, bahwa aku sedang melakukan eksperimen untuk konten AI di halaman utama aku, ya, untuk membuktikan apakah konten AI tersebut bisa menghasilkan uang atau tidak. Dan hari ini aku kasih lihat ke teman-teman datanya secara rinci dan akan aku jelaskan juga ya. Jadi nggak cuman menunjukkan hasilnya, tapi juga teman-teman mendapatkan interpretasinya gitu. Aku mencoba dengan 3 reels ya teman-teman, dan kontennya itu AI ya, gitu, berbasis AI ya. Nah, pertama di sini kita lihat ya, video yang pertama atau reels yang pertama itu mendapatkan sekitar 2.926 tayangan dengan pendapatan $24, retensi 28 detik dari total durasi 1 menit 4 detik ya, which is bukan angka yang terlalu bagus menurut aku. Kemudian interaksinya mendapatkan ada 105 gitu ya. Reels ini diupload pada tanggal 21 April pukul 8 pagi ya, 8:01 di situ. Nah, jadi ini yang pertama tadi yang cuplikan videonya udah teman-teman lihat di awal ya. Nah, kemudian untuk reels yang kedua itu menghasilkan tayangan 6.970, kemudian dolarnya adalah 0,57, lalu retensinya 15 detik dari total durasi 39 detik ya, lumayan, dan interaksinya ada 87. Secara tayangan yang ini lebih gede dari yang tadi, yang sebelumnya, dan pendapatan juga lebih tinggi ya. Lalu untuk reels yang lalu untuk uploadnya juga sama ya, 21 April 2025. Yang ini jamnya itu jam 12 siang. Oke, jadi jaraknya tadi dari jam 8 ke jam 12 itu sekitar berapa jam teman-teman? Ya kurang lebih sekitar 3 jam gitu ya, 3-4 jam gitu ya. Nah, lalu reels yang ketiga itu adalah ini ya. Nah, dapat tayangannya itu 4.573, kemudian pendapatannya $0,37, terus retensinya 13 detik dari total durasi 41 detik ya. Ini lebih tinggi, enggak lebih tinggi sih, salah. Tadi aku kepikirannya malah 31 detik. 13 detik itu enggak tinggi ya dari 41 detik. Sehingga ya penghasilannya teman-teman bisa lihat sendiri berapa gitu ya rasionya. Kemudian untuk interaksinya dapat 91. Nah, ini kalau dibandingkan yang pertama ini lebih banyak sedikit, tapi dibandingkan dengan reels yang kedua tadi ini lebih sedikit ya. Nah, jadi inilah rincian datanya kalau kita kontennya itu menggunakan AI ya. Ini sebenarnya kayak kurang lebih juga sih kalau kontennya bukan dengan AI gitu cuy. Dan by the way ya, angka-angka ini nih ya, angka-angka ini itu bakalan terus bertambah ya, bakalan terus meningkat seiring berjalannya waktu kalau kontennya itu masih diberikan rekomendasi atau didistribusikan oleh si Meta atau Facebook ke para pengguna Facebook yang lainnya yang relevan ya dengan konten yang bersangkutan gitu loh. Dari video-video yang tadi, settingannya pas aku upload dan pas di-publish kontennya, itu bagian yang label dengan AI ya, atau info AI ini ya, diaktifkan ya guys ya. Jangan di-nonaktifkan. Kenapa? Takutnya kalau kita nonaktifkan, sementara itu adalah konten yang dibuat dengan AI, dan unsur AI-nya itu tebal banget gitu kan, takutnya nanti kita kena penalti sama Facebook. Ya, Facebook punya hak untuk misalnya tidak membayar konten itu, atau Facebook punya hak bahkan untuk men-take down konten itu kalau kitanya sebagai creator nggak jujur misalnya mengungkapkan apakah konten itu dibuat dengan AI atau tidak. Nah, dan aku sepanjang menggunakan AI ini sebagai eksperimen konten ya, itu selalu mengaktifkan bagian yang ini gitu. Gimana? Itu semakin menguatkan bukti kan kalau konten di Facebook yang dibuat dengan AI, khususnya Meta AI, bisa menghasilkan uang cuy. Asal kita tahu cara untuk mengolah kontennya itu seperti apa ya. Dan aku bakalan ngasih tutorialnya ke teman-teman lengkap di video ini, so jangan di skip karena aku yakin banget bakalan bermanfaat buat teman-teman ya. Cuman saran aku kalau mau menerapkan cara ini gitu ya, pastikan akun atau halamannya teman-teman itu di Facebook sudah monetisasi. Ya, sudah monetisasi, sekali lagi dalam artian ya sudah mendapatkan monetisasi konten lah gitu istilahnya ya. Jadi buat yang belum ya, saran aku sih jangan dicoba untuk ngejar monet. Kenapa? Karena kita nggak tahu nih ya cara Facebook sekarang menentukan kriteria seleksi alam mereka itu untuk siapa aja yang bisa monet. Kita udah nggak punya tolak ukur, soalnya kan udah serba jalur undangan ya kan. Jadi ya pastikan udah monet dulu baru pakai cara ini ya.
Semoga dapat dipahami. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke tutorial lengkapnya berikut ini. Oke, untuk membuat kontennya itu teman-teman cuma perlu dua aplikasi. Yang pertama pastinya adalah aplikasi Facebook dan yang kedua adalah aplikasi edit video ya. Di sini aku bakalan pakai CapCut. Ya, teman-teman ya bisa pakai aplikasi yang lainnya atau juga bisa pakai CapCut ya, sama gitu. Oke, pertama kita buka dulu pastinya Facebook ya. Kemudian di sini tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke bagian Messenger. Nah, terus di bagian Messenger ini kita pilih yang chat dengan Meta AI ya. Buat yang belum pernah ngechat Meta AI, bisa klik yang bagian atas ini. Oke. Nah, nanti kita akan dibawa ke obrolan yang baru ya. Nah, di sini aku bakalan bikin beberapa gambar, 5 gambar aja ya guys ya. 5 gambar aja. Terus kita pakai kucing sebagai subjeknya gitu ya. Nanti kucingnya mungkin kita bikin sama kayak salah satu video yang tadi, jadi karakter-karakter dalam Marvel The Avengers gitu ya. Nah, oke, kita sekarang bikin gambarnya dulu. Promptnya itu adalah bisa dengan bayangkan foto realistis seekor kucing oranye jadi Captain Amerika ya. Sebenarnya tadi aku udah bikin nih, teman-teman bisa lihat, tapi aku mau bikin lagi buat ngasih tunjuk tutorialnya ke teman-teman gitu ya. Oke, kita tunggu gambarnya jadi. Nah, ini udah ya, cakep ya. Nah, kalau udah jadi kayak gini ya, kalau nggak ada kurangnya menurut teman-teman atau menurut kita gitu kan, langsung aja di save. Nah, kalau teman-teman pakai iPhone ya, tombol downloadnya itu ada di atas gitu. Tinggal diklik aja, nanti dia bakalan kesimpan sendiri, otomatis masuk ke galeri gitu ya. Tapi kalau teman-teman pakai Android ya, tampilannya itu bakalan kayak gini kurang lebih. Nah, tombol downloadnya itu ada di bagian bawah. Terus teman-teman tinggal klik aja tuh download di situ ya. Semoga tampilannya sama ya di HP kita masing-masing gitu ya. Nah, kalau udah, sekarang kita balik, terus kita bikin lagi gambar yang kedua, biar nggak ribet harus ngetik dari awal. Ini prompt yang tadi diklik aja agak lama, terus salin ya. Terus kita tempel di sini. Nah, terus kita ubah kalau yang tadi Captain America kan. Nah, sekarang kita coba si kucingnya itu jadi Spider-Man misalnya ya. Oke, kita tunggu dulu. Ini by the way nggak aku percepat ya durasinya, atau nggak ada yang aku cut insyaallah, karena ya biar teman-teman bisa langsung ngelihat secara realistis ya, secara real time gitu ya. Oke, ini Spider-Man-nya udah jadi ya. Ini agak lucu nih. Oke, lumayan lah ya. Kita simpen aja ya, biar nggak kelamaan juga. Tapi kalau misalnya teman-teman ngerasa kayak gambar ini kurang, ya udah tinggal dipastekan lagi. Prompt yang sama ini tinggal diklik lagi ya, dipaste gitu, terus ditempel ke sini, terus generate lagi sampai dapat gambar yang menurut teman-teman itu sesuai dengan seleranya teman-teman gitu ya. Nah, sekarang yang ketiga kita tempel lagi. Oke, ini jadinya itu kita ubah lagi. Captain America udah, Spider-Man udah, berikutnya mungkin bisa Iron Man ya. Iron Man. Pokoknya yang Marvel The Avenger gitu kan. Kita tunggu gambarnya jadi. Wow, kepalanya gede banget ya. Tapi nggak apa-apa ya, it's okay. Namanya ini juga anggaplah parodi gitu kan. Nah, tetap kita simpan ya, langsung aja. Terus berikutnya kita tempel lagi promptnya. Setelah Iron Man mungkin Thor ya. Ya jadi Thor. Oke. Kita tunggu. Nah, ini dia. Wow, keren ya guys ya. Tuh, jadi Thor dia. Oke, kita simpan langsung. Dan berikutnya ya, kita bikin setelah Thor, berarti ini yang kelima, yang terakhir itu apa ya, Hulk ya, Hulk aja ya, yang populer aja gitu di kalangan kita sebagai penonton Marvel gitu. Kita bikin dia jadi Hulk, kira-kira bakalan warna hijau nggak ya sama Meta AI ini dibuatnya. Nah, tangannya hijau guys. Badannya tetap oranye ya. Oke, it's okay. Ini perpaduan oranye dan hijau keren juga ya, seremnya juga dapet gitu kan. Simpan. Oke, nah ini yang terakhir udah 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terakhir kita bikin buat sampul depannya ya. Kita generate sekali lagi. Kita pakai yang Captain America aja.
Karena kan tadi seperti yang teman-teman lihat di bagian hooknya itu aku kasih sampul gitu ya. Nah, kita bikin dua ya guys ya, buat di atas sama di bawah tadi, biar strukturnya sama dengan contoh ya. Ya, kita bikin satu lagi. Pokoknya pakai Captain America aja lah buat sampul gitu. Berarti total ini ada 7 gambar ya, untuk menampilkan 5 slide isi. Ada 7 gambar, karena 2 diantaranya itu buat bagian hook atau buat bagian depannya gitu. Oke. Kok dia bikin lebih dari 1? Ya udahlah, ngebug kali ya. Langsung aja ini kita simpen aja ya yang udah jadi. Ntar kok loading. Ya, langsung kita simpen. Oke, ini dia yang kedua malah kayak selfie gitu ya, tapi nggak apa-apa. Kita simpen aja. Nah, udah kayak gini ya. Oke, total 7 gambar. Yang 2 ini buat sampul depan atau buat hook, dan yang 5 nanti buat slide-nya gitu. Oke. Nah, sekarang ya kalau gambarnya udah jadi begini dan semuanya udah di-download ya, waktunya kita pindah ke aplikasi editing videonya, yaitu CapCut ya. Nah, di sini aku langsung aja mulai ke proyek baru. Oke, di sini teman-teman bisa langsung pilih fotonya gitu ya, yang tadi ya. Yaitu kita mulai dari yang buat sampul dulu ya, ini misalnya. Oke, kita langsung klik tambah. Nah, nanti dia akan jadinya seperti ini ya. Sebelum kelupaan, hapus dulu yang bagian watermarknya di belakang. Kemudian di sini kita bisa langsung klik yang di bawah, pilih yang aspek rasio. Nah, pilih yang tampilannya resolusinya itu kayak TikTok ya, yaitu resolusi 9:16. Kalau udah, klik checklist. Kemudian ya, gambarnya ini kita naikin ke atas. Oke, kayak gini misalnya, sampai dia mentok ya, pas gitu. Terus kemudian kita tambahkan misalnya overlay ya. Jadi teman-teman geser di bawah, klik yang bagian overlay ya, klik lagi yang tambahkan overlay. Nah, pilih tadi buat sampul yang keduanya. Oke. Nah, terus kita sesuaikan ukurannya dengan layar. Kemudian turunin ke bawah dikit ya. Pokoknya sampai dirasa pas gitu. Sip, udah. Nah, kalau udah kayak gini, baru kemudian nanti kita kasih teks di tengah-tengah, gitu ya. Nah, kasih teksnya nanti aja pas kita udah bikin voice over gitu, supaya nanti sesuai. Nah, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah nambahin lagi foto-foto untuk bagian isi tadi ya. Nah, kita klik yang tombol tambah ini. Oke, klik tombol tambah. Kemudian di sini urutkan gambarnya sesuai dengan keinginannya teman-teman. Misalnya mau Iron Man dulu, mau Spider-Man dulu, mau Hulk dulu, terserah gitu. Nah, di sini karena Captain America udah jadi bagian hooknya tadi di depan, aku mungkin bakalan mulainya itu dari Hulk dulu, ya, kemudian ke Thor, jadi mundur gitu guys. Iron Man, Spider-Man, baru Captain A ya. Nah, kalau udah, ini kan udah pada jadi nih, gitu. Nah, supaya dia lebih bagus gitu ya tampilannya, kita bikin aja dia full screen ya. Nah, misalnya kalau mau bikin yang Hulk ini full screen, tinggal diklik aja gambarnya, terus ya kita perbesar nih ya, menggunakan jempol sama jari telunjuk kita untuk memperbesar gambarnya ya. Sama kayak aktivitas kita kalau ngezoom sesuatu gitu kan. Pada paham semua lah ya. Aku harapannya gitu. Terus gambar yang kedua sama ya, kita zoom aja. Terus atur posisinya sampai sesuai dengan keinginan teman-teman gitu ya. Apakah mau palunya kelihatan atau enggak gitu kan, terserah. Ya, kalau aku gini aja misalnya. Terus gambar yang ketiga juga sama ya. Kita zoom. Oke, dan ini by the way dia nggak pecah ya guys ya. Tuh, bagus ya kualitasnya ya. Gitu, nggak kalah dari AI yang berbayar coy. Ya. Kemudian sama juga nih yang Spider-Man ya. Juga sama ya, kita zoom. Terus yang terakhir Captain A ya, Captain America nih, si Meng juga sama. Nah, kayak gini cakep kan. Nah, by the way tujuan ngezoom gini itu bukan untuk menghilangkan watermark Meta AI-nya yang ini ya, yang di bawah ini ya, bukan ya. Nah, bukan untuk menghilangkan yang ini, enggak ya, karena meskipun ini udah kita hilangin dari screen, tetap aja Meta itu canggih ya, mereka tetap bisa mendeteksi kalau konten ini dibuat dengan AI atau tidak gitu. Oke, jadi tujuannya bukan itu, tapi ya untuk supaya gambarnya full screen aja
ya, supaya lebih gede aja di layar gitu kan. Mungkin dengan seperti ini bisa terlihat lebih estetik bagi audiens gitu. Tapi umpamanya teman-teman pengen original bentuknya persegi ya, nggak usah di full screen jadi vertikal gini ya, atau jadi persegi panjang berdiri gini, ya udah nggak apa-apa gitu, sama aja ya. Oke, paham semuanya? Kalau udah paham, nah sekarang tinggal kita kasih transisi gitu. Nah, untuk kasih transisi teman-teman klik ya bagian putih-putih di antara foto ini. Nah, pilih aja transisinya mau yang mana gitu loh. Ini ada banyak banget ya kalau di CapCut ya, dan by the way aku pakai CapCut Pro guys. Nah, misalnya aku pilih transisinya itu yang ini ya, yang ada agak kilat-kilat gitu. Nah, lebih keren gitu istilahnya ya. Nah, terus ini untuk dari hook masuk ke isi gitu. Nah, di bagian isinya transisinya kita kasih yang agak beda lagi. Nah, misalnya aku pakai yang cahaya ini aja ya. Nah, gitu. Atau pakai yang ini juga boleh nih. Nah, biar lebih eksklusif kesannya. Nah, kita samain aja ya semuanya ya, transisinya supaya apa? Supaya lebih rapi gitu guys. Ya, supaya nggak lebay juga gitu editingnya ya. Jadi samain aja semuanya, oke? Nah, kalau udah seperti ini, langkah selanjutnya apa Kak? Langkah selanjutnya itu adalah kita kasih voice over guys. Ya. Untuk ngasih voice over, teman-teman itu pilihannya pertama bisa gunakan aplikasi eksternal. Jadi pakai aplikasi rekam suara di luar dari CapCut ini ya. Terus nanti file audionya atau file hasil rekaman suaranya itu diimpor ke CapCut ini. Nah, tapi saran aku langsung aja pakai yang udah ada di CapCut gitu guys. Ya, karena CapCut udah menyediakan fitur itu sehingga kita nggak perlu bolak-balik lagi untuk ngerekam suara gitu loh, dan kita nggak perlu sibuk-sibuk atau capek-capek impor file dari luar CapCut ya. Nah, caranya gimana kalau mau masukin voiceover di CapCut? Teman-teman bisa klik fitur audio di bawah ini yang gambar ini ya, tonada ini ya, tonada kali namanya. Nah, terus kalau udah diklik ya, teman-teman geser sampai nemu yang ini nih, rekam ya, yang logonya itu atau ikonnya mikrofon gitu. Nah, klik. Nah, di bagian ini nanti teman-teman tinggal rekam aja suaranya ya, dan usahakan memang nggak ada bloopers ya. Tapi kalaupun ada bloopers sih nggak apa-apa gitu. Oke, pintar-pintar aja ngatur nanti ya, karena audionya kalaupun salah ya, kalaupun ada salah penyebutan gitu, nanti pas teman-teman ngomong ya kan, begitu mau diedit kita bisa nge-cut gitu ya, kita bisa motong-motongnya terus nyambung-nyambunginnya gitu ya. Buat yang udah berpengalaman konten pasti tahu lah ya caranya gimana gitu. Itu aku rasa nggak perlu aku jelaskan juga tutorialnya ya. Kalaupun bingung ya, ada yang bingung gitu nanti gimana cara ngerapihin audionya kalau ngerekam langsung pakai CapCut, ya udah teman-teman komen aja, nanti aku bikin di video yang lain aja ya. Ini kita fokus ke ngebahas AI-nya gitu. Nah, oke, langsung aja sekarang kita coba rekam suara ya. Semoga pas aku ngerekam suara aku sendiri teman-teman bisa dengar ya. Beginilah penampilan kucing kalau jadi superhero Marvel. Yang pertama ada Hulk ya. Kemudian beginilah kalau dia jadi Thor guys. Terus ini si Oyen jadi Iron Man coy. Dan berikutnya dia juga bisa jadi Spider-Man loh ternyata, gimana. Dan yang terakhir dia jadi Captain America. Oke, cukup segitu aja ya. Oke, nah sekarang kita rapihin dulu ini audionya, kita tarik supaya pas dengan frame gambarnya. Nah, kalau udah kayak gini sip ya. Oke, kita coba dengerin dulu ya. Beginilah penampilan kucing kalau jadi superhero Marvel. Yang pertama ada Hulk ya. Kemudian beginilah kalau dia jadi Thor guys. Terus ini si Oyen jadi Iron Man coy. Dan berikutnya dia juga bisa jadi Spider-Man loh ternyata, gimana. Dan yang terakhir dia jadi Captain America. Alright. Nah, karena ini aku spontan ya guys ya, tanpa skrip dan sebagainya, jadi kata-kata yang aku ucapkan dalam voiceover ini tuh mungkin terkesan kurang terstruktur ya, kurang rapi gitu, karena ini kan cuma buat contoh. Nah, nanti teman-teman untuk versi sendiri gitu ya, untuk versinya teman-teman ya silakan lebih baik lagi gitu loh kalimat-kalimat yang diucapkan ya, supaya lebih ngena ke penonton gitu ya kan. Nah, sekarang pertanyaannya, tujuan voiceover ini diberikan di konten AI ini buat apa Kak? Mungkin selama ini banyak teman-teman yang nggak paham ya, tujuan voiceover ini buat apa. Nah, tujuannya itu ya buat perspektif teman-teman ya, ngasih perspektif kepada penonton dan memberikan nilai keunikan tersendiri bagi konten AI yang kita buat gitu loh ya. Karena disinilah nanti ya konten kita itu akan dinilai juga sama pihak platform, apakah memiliki value atau bernilai atau tidak gitu loh. Nah, kalaupun bernilai, nilainya apa? Nah, nilainya itu adalah memiliki keunikan ya berupa perspektif yang diberikan dengan voiceover. Nah, perkara apakah voiceover itu bisa menggunakan suara AI juga atau tidak ya?
saran aku sih sebaiknya pakai suara sendiri aja ya, kan nggak perlu nampilin wajah ya, pakai suara sendiri aja ya, teman-teman harusnya bisa lebih percaya diri ya, karena kan cuma suara, nggak nampilin muka gitu guys. Tapi kalau misalnya teman-teman ngerasa kayak, Kak pakai suara AI aja deh Kak, ya udah nanti aku bikin di lain konten aja ya, di video berikutnya aja ya, gimana caranya di CapCut ini supaya kita bisa pakai suara AI aja gitu loh, tanpa kita perlu langganan aplikasi lain atau tanpa kita perlu pakai aplikasi atau website AI lainnya ya, cukup di CapCut aja semuanya. Nah sekarang kita lanjut dulu yang ini, voiceovernya udah jadi, next apa ya? Kalau teman-teman ingat video yang tadi ya, di bagian bawah, di bagian isinya itu aku kasih kayak ada shadow gitu supaya gambarnya atau videonya nggak kaku ya. Nah sekarang aku bakalan tambahin juga untuk video contoh ini ya. Kita mulai dari titik ini ya, setelah hook gitu kan. Oke, teman-teman klik overlay ya, kemudian klik tambahkan overlay, masuk ke menu pustaka. Oke, di sini sebenarnya di sini udah ada ya, ada layer hitam gini. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak nemu gitu, cari aja dengan kata kunci black. Bentar. Black. Oke. Nah, nanti dia bakalan muncul, kurang nih, black background harusnya. Black background. Nah, nanti dia akan muncul beberapa gini. Pilih yang gambar ya, teman-teman, formatnya. Gitu. Cari aja yang formatnya gambar, atau bisa teman-teman ubah type-nya di sini, pilih yang foto aja. Nah, nanti bakalan muncul nih, hasilnya cuma 3 tuh ya. Cuman hitam, putih, sama putih yang agak ke abu-abuan. Kita pilih yang hitam. Oke, klik. Nah, terus kalau udah kayak gini ya, di bagian bawah tools editingnya ini geser terus sampai teman-teman nemu fitur tutupi ya. Ini kita mau masking soalnya. Klik yang tutupi, terus pilih yang horizontal ya. Nah, di sini ada garis kuning sama ada yang buletan warna putih itu ya, ikonnya aku nggak tahu namanya apa. Nah, yang jelas yang buletan putih ini kita tarik ke bawah. Oke, sehingga ya, ini si layer hitamnya itu dia akan menjadi bayangan gitu ya, separuhnya. Jadi separuhnya solid, separuhnya itu hologram gitu, katakanlah gitu ya. Aku nggak tahu bahasanya apa soalnya. Nah, kalau udah ini kita klik checklist saja. Oke, terus gambar layer hitam ini kita puter ya guys ya. Puter pakai jari jempol sama jari telunjuknya tuh. Ya, puter gini, terus sesuaikan ukuran frame-nya. Nah, tarik ke bawah, taruh gitu. Sehingga di bagian bawah ini dia nggak kasar ya. Dia terlihat lebih ada dinamikanya gitu ya. Jadi nggak kaku lah intinya gitu. Nah, kita sesuaikan ukuran panjangnya itu dengan layer yang di atasnya gitu ya, dengan track yang di atasnya. Oke, udah lebih halus ya kan. Nah, di bagian yang hook ini nggak perlu kita kasih tuh, nggak apa-apa ya gitu, karena hook ini kan adalah bagian kunci orang itu mau nonton video kita lebih lanjut atau enggak gitu loh, atau bagian pancingannya. Jadi saran aku sih nggak usah dikasih gitu ya, biar gambarnya itu jelas terlihat, nggak ada bagian yang ketutup sama bayangan atau apalah itu. Oke. Dan terakhir kita bisa kasih tinggal sentuhan teksnya ya. Jadi hooknya ini ada 2 gitu ya, ada hook suara dari voice over tadi dan hook tulisan gitu. Nah, ini tinggal kita ketik aja teks, klik teks ya, kemudian tambah teks ya, tinggal teman-teman tulis saja beginilah kucing misalnya. Sesuaikan aja dengan kalimat yang tadi ya. Beginilah penampilan kucing kalau jadi superhero Marvel aja ya, biar nggak kepanjangan ya guys. Nah, Marvel misalnya. Oke, kalau kayak gini aja ya tampilannya, apakah bagus? Enggak dong, nggak kebaca itu tulisan putihnya ya. Jadi kita harus edit lagi teksnya ya, pergi ke bagian font. Misalnya kita di sini pilih font yang lebih solid gitu tampilannya guys ya. Misalnya pilih yang ini kurang bagus ya, kita pilih yang ini aja. Nah, ini lumayan. Nah, terus masuk ke bagian style. Stylenya itu warnanya teman-teman bisa sesuaikan aja, bisa atur aja di sini. Tapi saran aku kasih yang ada coretan atau pinggirannya gitu ya. Misalnya kayak yang ini atau yang ini gitu. Nah, kita pilih yang ini aja ya. Atau kalau mau kuning ya gini gitu. Ya kan, pokoknya mana yang menurut teman-teman pas dibaca itu jelas kelihatannya ya. Nah, kalau mau lebih solid lagi kelihatannya, bisa pilih yang ada latar belakang gini ya. Nah, kayak gini kan lebih jelas tuh gitu. Oke, kita misalnya pakai yang ini aja ya.
sesuaikan ukuran framenya gitu. Oke. Nah terus supaya lebih asyik gitu ya pas videonya baru di play sama penonton ya, ini kita kasih animasi guys ya. Misalnya kita mulai dari gambar Iron Man Captain America yang di atas gitu ya. Nah klik framenya, klik bagian animasi di bawah. Nah kemudian di sini teman-teman pilih aja mau tampilan yang mana ya. Oke, misalnya kita pakai yang bagian melipat ini nih ya, melipat. Oke. Nah terus samakan ya, ini juga yang overlay di bawahnya gitu. Klik animasi, pilih juga sama yang melipat tadi mana tuh. Nah ini ya. Oke. Terus yang teksnya juga supaya dia lebih cakep pun sama ya. Kita kasih animasi juga yang kurang lebih sama dengan yang melipat tadi, atau pokoknya terserah teman-teman deh mau yang mana. Misalnya aku pilih yang ini aja ya, yang perbesar gitu. Nah pas dimulai videonya itu lebih asyik gitu kan. Beginilah penampilan kucing kalau gitu jadi superhero Marvel. Oke, cakep ya. Sementara. Nah, untuk lebih penegasan lagi, teman-teman bisa juga kasih sound effect misalnya ya. Nah, misalnya dari perubahan ini ke sini gitu. Oke, cara kasih sound effect-nya ya, teman-teman klik aja frame kedua setelahnya, terus pilih audio, terus pilih ke efek suara ya. Di sini karena aku udah nyimpen tracknya, jadi aku tinggal klik yang bagian simpen aja. Nah di sini aku bisa cari, biasanya aku pakai yang glitch teman-teman gitu. Yang glitch kalau transisinya kayak tadi ya, kayak elektrik gitu, aku pakai yang glitch gitu. Nah glitch itu yang ini ya, glitch sound that bla 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 gitu. Klik tambah, udah. Nah terus bagian ini ya sama, kita kasih sound effect yang biasa aja, yang wish aja. Nah wish whoosh ini ya, wish whoosh. Oke. Nah terus sama ya, pokoknya untuk semuanya itu sama aja sound effect-nya gitu, supaya dia lebih terkesan simple, eksklusif, dan enggak lebay ya. Nah ini udah tuh, udah lengkap. Nah terakhir tinggal kita kasih apa ya, subtitle otomatisnya atau auto captionnya ya. Oke. Nah sekarang kita klik bagian keterangan di sini untuk ngasih auto captionnya. Klik keterangan, terus kita tunggu ini agak loading ya. Ya udah. Nah teman-teman stylenya bisa dipilih aja mau yang mana gitu. Misalnya aku mau coba yang kedua ini aja ya, supaya nggak buang-buang waktu kebanyakan gitu, langsung aja. Terus kita klik hasilkan, kita tunggu beberapa saat ya sampai jadi. Yap udah. Nah ini udah jadi. Nah saran aku di bagian hook ini, karena kita udah pakai teks yang ini ya, yang latar belakangnya hitam, jadi bagian auto caption di bagian hook ini kita hapus aja, supaya penonton itu pure ngelihat gambar si kucingnya gitu, atau hooknya gitu ya. Oh ya sorry, tadi ini hooknya ada 3 ya, bener ya. Ada visual hook ya, yaitu gambar, ada 2 gambar gitu kan. Terus ada hook yang berupa teks, sama hook berupa suara. Jadi ada 3 hook yang kita pakai nih di sini. Nah kalau di aku sih biasanya ampuh ya untuk membuat kontenku FYP, tapi kalau di teman-teman aku kurang tahu lah gitu. Dicoba aja. Nah untuk auto captionnya ini kita periksa dulu guys ya, apakah semua teksnya itu udah benar atau enggak, karena biasanya ada yang suka typo gitu kan. Si AI ini kan dia nggak sesempurna itu ya, meskipun dia ngebantu kinerja kita. Nah jadi kita harus periksa teksnya ini apakah tulisannya itu ada yang salah atau tidak gitu loh. Kalau ada yang salah kita edit ya. Nah caranya gimana supaya nggak repot ya, soalnya kalau kita ngecek satu-satu kayak gini gitu kan repot ya gitu. Nah, teman-teman tinggal klik aja bagian track text yang pertama ini, terus klik di bawahnya edit keterangan. Nah, di sini kita akan dikasih rundown-nya ya, langsung gitu sampai ke durasi yang paling belakang, paling terakhir. Nah, kalau teman-teman ngerasa ada tulisan yang salah, ya tinggal teman-teman edit aja gitu. Misalnya kita cek dulu yang pertama ada Hulk, bener ya tulisannya itu. Kemudian beginilah kalau dia jadi Thor gitu. Thor juga bener ya tulisannya. Terus ini Oyen jadi Iron Man juga bener ya tulisannya. Dan berikutnya dia juga bisa jadi Spider-Man juga udah bener tulisannya. Terus oke, ini kok ternyata gimana. Dan yang terakhir dia jadi Captain America. Nah Captain America, kaptennya ini kita pakai yang versi Inggris ya, tulisannya Captain gitu, Captain. Oke, nah jadi ini nanti dia otomatis bakalan berubah di bagian videonya ya. Nah kalau udah selesai editannya tinggal kita checklist gitu. Nah tapi by the way buat yang ini tadi, nah ini lo ternyata gimana, ini nyambung ya. Sebenarnya gimana ini harusnya berada di depan dan
gitu ya kan, di depan dan yang di bawah ini. Tapi sama CapCut-nya dia dibikin setelah ternyata dan satu track sama loh ternyata gitu. Nah ini nggak apa-apa, biarin aja gitu ya, kita langsung checklist aja. Nanti dia bakalan rapi sendiri kalau udah di video gitu. Nah, oke, ini udah jadi ya, overall udah jadi ya gitu. Nah sekarang coba kita play aja. Beginilah penampilan kucing kalau jadi superhero Marvel. Yang pertama ada Hulk ya. Kemudian beginilah kalau dia jadi Thor guys. Terus ini si Oyen jadi Iron Man coy. Dan berikutnya dia juga bisa jadi Spider-Man loh ternyata, gimana. Dan yang terakhir dia jadi Captain America. Alright, ya by the way yang Captain America tadi America ya harusnya ya, kita edit lagi. America bukan Amerika, karena itu tulisan yang benarnya gitu, America. Oke, udah. Ya ini udah jadi overall ya, teman-teman bisa terapkan. Dan mungkin teman-teman bertanya gimana buat background score-nya kak, atau backsound-nya gitu ya, backsound-nya maksudnya ya, atau musik latarnya gitu, apakah perlu atau tidak? Perlu sebenarnya ya, cuman di sini aku nggak bisa kasih contoh untuk hal itu. Kenapa? Karena saran aku untuk di Facebook memang kita backsound-nya itu gunakan yang original yang kita buat sendiri aja gitu. Jadi bukan yang bawaan dari Facebook atau bukan kita ngambil dari website atau aplikasi lain ya. Nah teman-teman tuh tinggal pinter-pinter aja lah bikin musik sendiri gitu ya. Dan kalaupun nggak mau pakai musik juga nggak apa-apa sih. Jadi kayak teman-teman itu misalnya bikin backsound, caranya adalah dengan kalau teman-teman tinggal di daerah atau rumah yang kayak pinggir jalan gitu ya, yang rame gitu, pokoknya suara orang, suara motor lalu lalang, itu direkam aja guys. Direkam kemudian jadiin backsound gitu ya. Karena untuk konten yang seperti ini, backsound yang kayak gitu aja udah cukup ya menurut aku. Aku punya salah satu channel YouTube yang juga memanfaatkan suara-suara itu, suara-suara dari luar sebagai backsound gitu loh. Daripada kita memanfaatkan musik yang kita nggak tahu nanti lambat laun mungkin bakalan kena klaim hak cipta dan sebagainya ya kan. Nah untuk meminimalisir hal tersebut ya, atau risiko itu, solusinya adalah teman-teman bisa bikin musik sendiri ya, kalau bisa misalnya ngompos musik sendiri gitu, atau ya teman-teman rekam aja suara alam ya, suara lalu lintas dan sebagainya, terus jadiin itu file audio ya yang formatnya MP3 gitu misalnya, untuk dijadikan backsound ya. Itu nggak bakalan ada yang ngeklaim hak cipta kok. Ya intinya sekreatifnya teman-teman aja lah gitu. Oke? Dan ya dengan demikian tutorial ini udah berakhir ya. Aku harap teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Dan ya sekarang kita balik lagi ke mode aku muncul di layar. Ya itu dia tadi tutorialnya. Gimana guys? Mudah diterapkan bukan? Dan by the way buat yang nggak pakai CapCut Pro ya tinggal ganti aja ya software editingnya dengan yang lain gitu loh. Kan banyak gitu ya yang masih free dan sebagainya. Dan ya segitu aja kayaknya untuk hari ini. Semoga bermanfaat ya buat semuanya. Dan kalau misalnya udah menerapkan cara yang aku berikan ini, terus kalau misalnya ada kabar baik ya, silahkan dikabarin ya di kolom komentar di video-video aku berikutnya, atau balik lagi ke video ini silakan gitu. Share video ini kalau misalnya kamu merasa sangat bermanfaat dan orang-orang lain perlu tahu. Kemudian ya subscribe juga channel ini kalau kamu suka konten-konten semacam ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya, sampai jumpa, bye bye.